Apa itu? Lah, lu nggak tahu juga ini? Sama, kalau lagi wartawan ngeriung. Lagi ngejar berita. Ngeriung tuh bahasa apa sih? Ngeriung itu lagi ngumpul. Lagi ngumpul. Ini misalnya lagi dikejar-kejar. Lu giniin aja duit ini. Set. Wartawan kan, setiap orang kan pasti mata duitan. Pas ada ke sono, gua tinggal tarik. Nggak wawancara, kelar nih. Begitu. Candaan ini membuat api permusuhan kembali hidup. Dalam sebuah program yang ia pandu, suami Nagita Slavina silap lidah. Meski tak spesifik, ia menyebut wartawan adalah kumpulan manusia mata duitan. Merasa profesinya dilecehkan, seketika ego dan martabat pewarta hiburan tersinggung. Reaksi yang wajar, bukan saja karena Raffi terkenal dekat dengan wartawan, capaian karir cemerlangnya juga tak lepas dari peran media hiburan. Hari ini, Forum Wartawan Hiburan menggelar jumpa media untuk mengambil sikap atas pelecehan ini. Seksi Wartawan Hiburan PWI juga akan melakukan class action. Ditemui tadi malam, Raffi Ahmad menyampaikan kronologis. Ceritanya jadi wartawan, situ jadi wartawan. Tapi memang aku kan juga sebagai artis, ya ada memang skripnya, tapi juga kita berimprovisasi. Mungkin ada salah satu kata-kata atau bercandaan aku yang menyinggung teman-teman wartawan, teman-teman media. Tapi dari hati aku sendiri, nggak adalah aku sama teman-teman media tuh hubungannya semuanya baik. Aku juga malah banyak berterima kasih sama teman-teman media yang sudah membuat aku juga menjadi seperti sekarang. Secara terbuka, Raffi menyampaikan permintaan maaf sembari mengutip bahwa antara dirinya dengan wartawan hampir bertemu saban hari. Ya apapun itu, aku pribadi minta maaf sama teman-teman media, teman-teman wartawan, semua organisasi media, organisasi wartawan yang memang ya tersinggung sama bercandaan aku di sana. Aku juga nggak ada niat apa-apa, apalagi dibilang sampai dituding menjatuhkan atau melecehkan profesi wartawan, nggak ada sama sekali. Aku pribadi juga orang yang sangat menghargai pekerjaan apapun, apalagi pekerjaan teman-teman media dan wartawan, karena itu juga hari-harinya aku selalu bertemu dengan dia. Ya mudah-mudahan permintaan maaf aku dibukakan pintu maafnya selebar-lebarnya dari teman-teman media semuanya deh, teman-teman wartawan, teman-teman media. Ya apapun ini juga bisa jadi pelajaran buat aku supaya bisa lebih baik ke depannya. Aku pribadi minta maaf. Sebagai manusia biasa, Raffi jelas memiliki sifat hilaf. Namun sebagai pesohor yang sudah matang, seharusnya ia pun bisa memilih kata dan menjaga ucapan agar tidak melukai perasaan orang lain, apalagi media yang turut pula menjadikannya selebritis papan atas tanah air. Peristiwa ini membuka kisah lama. Jauh sebelum pelecehan dari presenter kondang ini, beberapa selebritis juga pernah berseteru dengan media, bahkan ada yang berujung di pengadilan. Tahun 2004, Parto Patrio pernah menjadi musuh pewarta hiburan akibat sebuah tindakan yang arogan. Bermula dari kepungan media yang berniat meminta klarifikasi terkait rumor poligami, amarah Parto meledak. Dengan refleks, ia menembakkan senjata yang membuat kocar-kacir kerumunan media. Kasus ini sempat diusut Polsek Setiabudi, Jakarta. Setahun berikutnya, giliran hubungan Sarah Azhari yang retak dengan media hiburan. Pangkal soal bermula dari pertanyaan seorang wartawan yang mendesaknya untuk menjawab kisruh rumah tangga adiknya. Merasa tak nyaman, emosi Sarah pecah. Selain menendang tulang kering sang wartawan, ia juga melempar dengan asbak. Aksi ini berbuntut panjang hingga disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sarah divonis 4 bulan penjara terkait pasal kekerasan terhadap media. Tahun 2005, Lady Rocker Nicky Astria yang berpolemik dengan media hiburan. Tersinggung dan merasa kenyamanan diusik akibat pertanyaan seputar perceraiannya, Nicky melontarkan kata-kata yang menghina dan melecehkan profesi wartawan dengan menyebut wartawan adalah manusia tak punya hati nurani. Tahun 2009, giliran Luna Maya yang berjarak dengan media. Luna menumpahkan perasaannya melalui akun Twitter. Dalam postingan, ia sebut wartawan hiburan lebih hina dari pelacur dan pembunuh. Kata-kata kasar ini bersebab kekesalan dari sebuah kejadian saat diburu wartawan usai menghadiri launching film Sang Pemimpi, di mana Ariel, pacarnya waktu itu, ikut bermain.
Yang membuat emosi yang meledak adalah insiden kepala Alea, anak Ariel dari Sarah Amelia yang terkena kamera wartawan infotainment. Hubungan media hiburan juga pernah memburuk dengan Krisdayanti. Semula bermula dari peristiwa tahun 2010, saat itu KD dan suaminya Raul Lemos baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Media hiburan yang ingin mewawancarai seputar pernikahan dengan pengusaha asal Timor Leste itu dibalas makian dan kata kasar. Bahkan seorang reporter dicekik. Kasus ini berakhir dengan perdamaian. Hubungan Ahmad Dhani dengan media juga tak selalu mesra. Tahun lalu, bos Republik Cinta Manajemen ini berseteru dengan 17 media sekaligus. Ahmad Dhani merasa nama baiknya dicemarkan melalui pemberitaan yang tidak diklarifikasi. Adalah nazar potong kemaluan yang ia unggah melalui sosial media jika calon presiden pilihannya kalah dalam Pilpres. Tanpa dicek, beberapa media menulis nazar yang ternyata adalah akun anonim. Polemik ini berujung damai setelah Dewan Pers turun tangan menengahi. Dan yang masih hangat adalah pemukulan yang dilakukan asisten Denny Cagur terhadap seorang pewarta foto. Meski tak melibatkan dirinya secara langsung, nama Denny tetap dihubung-hubungkan karena saat peristiwa terjadi, ia ada di tempat kejadian. Begitulah, sejoli dan sekondan yang bahkan saban hari bersua yang saling membutuhkan dan memerlukan pernah juga tak seiring sejalan. Saatnya saling koreksi, saling menghargai profesi tanpa menghina, melecehkan, apalagi menyakiti.